Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dokumen User Acceptance Testing atau UAT pada aplikasi Netcare. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nishan Nafisa Ganis dengan akhir NIM 076. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Nurfadila dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Najwa Azhara Putri dengan NIM akhir 077. Perkenalkan, saya Aisyah Citra Hapsari dengan NIM akhir 124. Perkenalkan, nama saya Rizkula Ramadan Ananmulti dengan NIM 075. Oke. Jadi sebelum masuk ke pembahasan UAT, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem yang telah kami rancang pada tahap UTS. Jadi aplikasi yang kami kembangkan ini namanya Netcare, yaitu sistem pengelolaan pengaduan layanan internet dengan fitur tracking pelayanan dan eskalasi. Aplikasi ini membantu pelanggan untuk membuat laporan gangguan internet, memantau perkembangannya secara real time, hingga melakukan eskalasi apabila permasalahan belum dapat diselesaikan. Nah, sistem ini melibatkan 4 aktor utama, yaitu customer, admin atau customer service, teknisi, dan supervisor. Jadi pada tahap UTS, kelompok kami telah menyusun dokumen Software Requirement Specification atau SRS untuk aplikasi Netcare. Nah, dokumen tersebut menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi karena memuat kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta rancangan sistem. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan testing dan membuat User Acceptance Testing atau UAT, di mana seluruh kebutuhan yang telah didefinisikan pada SRS diuji untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Langsung saja saya masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada tujuan penulisan dokumen User Acceptance Testing atau UAT, di mana UAT ini adalah dokumen yang berisi kumpulan skenario dan rencana pelaksanaan testing aplikasi Netcare yang dilaksanakan oleh tim untuk pemenuhan kriteria lulus uji. Tujuannya ada dua, yaitu dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai rencana pengujian aplikasi dan untuk memastikan bahwa semua fungsi dapat berjalan dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada pengertian dasar. Jadi aplikasi Netcare ini sistem pengelolaan pengaduan layanan internet dengan tracking pelayanan dan eskalasi. Tujuan pengembangan dan implementasi aplikasi ini adalah untuk membantu pelanggan dalam menyalurkan berbagai permasalahan jaringan melalui proses pengaduan yang terstruktur, sistematis, dan mudah diakses. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa modul. Yang pertama, modul autentikasi dan manajemen akun, yaitu untuk sign up dan login. Selanjutnya, ada modul dashboard yang berisi ringkasan informasi layanan dan menu navigasi utama. Lalu ada modul form pengaduan, yaitu untuk submit komplain atau laporan gangguan. Lalu ada modul tracking status untuk pelacakan penanganan pengaduan secara real time. Lalu ada modul penanganan tugas teknisi dan eskalasi masalah untuk mengelola distribusi tugas lapangan, pencatatan log aktivitas perbaikan, hingga mekanisme eskalasi tiket. Yang terakhir itu ada modul riwayat, boleh ke atas. Modul riwayat pengaduan dan penutupan tiket untuk menyediakan arsip rekam medis, pengisian rating, serta fitur untuk membuka kembali tiket atau reopen tiket. Selanjutnya, yaitu deskripsi umum dokumen UAT. Dokumen UAT ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu bagian pertama berisi tentang pengendalian dokumen yang mencatat riwayat perubahan dan versi dokumen. Bagian kedua yang saya jelaskan saat ini berisi penjelasan umum tentang dokumen yang mencakup tujuan penulisan dokumen ini, pengertian dasar sistem, serta deskripsi umum dokumen. Bagian ketiga berisi prosedur testing yang meliputi tujuan pengujian, prosedur pelaksanaan pengujian dan penerimaan sistem, kriteria penerimaan, serta prosedur penanganan dan perbaikan kesalahan. Dan yang terakhir, bagian keempat ini berisi detail pelaksanaan operasional pengujian yang mencakup jadwal dan lokasi pengujian, prasyarat lingkungan uji, serta lembar detail skenario testing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita coba run di localhost 3000. Nah, ini adalah tampilan sekilas. Ini kita ada sign up atau register. Kita coba dulu sign up. Nah, untuk namanya kita bisa nama apa aja, misalkan coba aja abc web, email abc@gmail.com. Untuk berikutnya ya terserah, besok aja kemarin. Nomornya 1234, passwordnya abc atau abc. Kita coba regis. Apakah bisa? Di sini kita berarti regis, bawa langsung ke halaman login. Nah, di sini kita masukin aja yang udah dibuat tadi, abc@gmail.com, tadi passwordnya abc. Langsung kita login. Loginnya berhasil, dan kita alihkan ke dashboard. Nah, sini ada dashboardnya, ada current complaint, tidak ada laporan aktif. Di sini ada berbagai tombol. Nah, misalkan kita coba untuk submit komplain. Nah, ini udah ada macam placeholdernya. Kalau udah diganti juga bisa. Terus misalkan saya susah, TV-nya nggak mau nyala. Kategorinya bisa dipilih. Saya pilih device malfunction. Ini misalkan terjadinya tanggal 11, ada di sini kita bisa upload video atau foto. Coba saya upload ini foto. Ini saya coba upload. Coba submit. Nah, laporan berhasil diajukan. Lalu ini bakal langsung dibawa ke dashboard.
Di sini bisa kelihatan kan ada trackboardnya yang udah ada. Telepon diterima 25 Juli, TV saya rusak, kategorinya malfunction device. Kita coba lihat. Nah, di sini statusnya pending ya, karena belum di ACC dan belum di assign. Di sini kita bisa kelihatan detailsnya. Di sini kita baru di submit. Untuk verify semacamnya itu belum. Nah, ini ada history, jadi kita bisa nge-track konten yang sudah kita buat. Di sini contohnya ini adalah yang udah kita tadi baru buat, jadi itu saya rusak. Kalau saya masukin tiket numbernya, DMP 2026 0625 2 akan muncul. Mungkin harus ini kali ya. Oh, karena ini udah cuma satu, jadi langsung muncul di sini. Berarti ini adalah profil user. Ini ada karena tadi kita login sebagai ABC Web, maka dia bakal langsung menghasilkan sebagai ABC Web, nama depan, nama belakang, sama email. Kita bisa langsung logout saja. Nah, itu sekian dari demo front-end-nya. Saya akan lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya untuk prosedur testing dari aplikasi Netcare sendiri, yaitu pertama ada tes objektif. Di sini tujuannya adalah untuk memastikan dan memvalidasi bahwa seluruh fungsionalitas pada aplikasi Netcare telah diimplementasikan dengan akurat dan bekerja sesuai dengan dokumen spesifikasi kebutuhan. Nah, secara lebih spesifik, pengujian ini bertujuan untuk validasi fungsional, kesesuaian bisnis, konsistensi antarmuka, dan akurasi data. Lalu yang kedua, yaitu ada prosedur pengujian dan penerimaan. Prosedur pengujian aplikasi Netcare berbasis web dilaksanakan secara kolaboratif oleh tim yang terdiri dari developer, project leader, dan personil tester. Pelaksanaan pengujian dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada langkah-langkah terstruktur yang dijabarkan dalam dokumen detail testing. Nah, pengujian ini berfokus pada tingkat tinggi untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama dan modul inti dari aplikasi Netcare dapat berjalan secara optimal sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Nah, sebelum pengujian utama dimulai, tim wajib memastikan seluruh kriteria lingkungan pengujian dan prasyarat teknis berikut yang telah terpenuhi. Pertama, untuk lingkungan pengujiannya. Nah, aplikasi berjalan menggunakan basis data PostgreSQL untuk manajemen penyimpanan data, serta diakses menggunakan web browser Google Chrome sebagai standar media penjelajahan. Nah, untuk proses orientasi pretestingnya, aplikasi Netcare berhasil diinstalasi dan dikonfigurasi serta dijalankan dengan stabil pada lingkungan localhost. Nah, basis data PostgreSQL telah dibuat dan terhubung sepenuhnya dengan sistem aplikasi tanpa kendala konektivitas. Data pengujian berupa data pengguna dan data pengaduan telah dipersiapkan serta tersedia di dalam basis data. Lalu seluruh fitur dan modul aplikasi dapat diakses secara lancar, serta personil tester telah mendapatkan pembekalan dan memahami secara mendalam alur bisnis utama dari sistem pengaduan layanan internet pada aplikasi ini. Nah, kriteria penerimaan pengujian dinyatakan berhasil dan selesai jika seluruh fitur fungsional yang dimiliki dapat beroperasi dengan tepat tanpa kegagalan yang fatal. Lalu terdapat kriteria penerimaan, jadi secara umum kriteria keberhasilan dan penerimaan sistem dalam pengujian ini didasarkan pada kesesuaian mutlak antara hasil aktual yang diperoleh di lapangan dengan hasil yang diharapkan pada setiap kasus uji. Nah, seluruh skenario pengujian, baik yang bersifat skenario normal maupun abnormal pada setiap modul utama aplikasi harus memenuhi standar validasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, boleh next ke bawah. Nah, secara spesifik, sini ada pemenuhan skenario normal. Nah, di sini ada akses dan autentikasi. Jadi, di sini sistem harus mengizinkan pengguna masuk dengan kombinasi akun yang valid, seperti yang tadi sudah diimplementasikan. Lalu, kedua ada registrasi akun baru, serta ada sajian informasi dan operasional. Lalu, ada pemenuhan skenario abnormalnya, yaitu ada validasi input wajib, format dan batasan data, serta penanganan kondisi khusus. Nah, lalu di sini terdapat prosedur perbaikan kesalahan dan retesting. Nah, prosedur perbaikan kesalahan dan pengujian ulang merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa setiap celah keamanan dan kegagalan fungsi maupun ketidaksesuaian validasi yang ditemukan selama proses pengujian dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, alur pelaksanaan prosedur perbaikannya itu sebagai berikut. Pertama, kita akan menganalisis dan klasifikasi kesalahan. Nah, setiap kegagalan yang tercatat dalam dokumen, seperti temuan status fail, pada validasi batas minimal kata sandi di modul registrasi, serta kegagalan validasi kolom kosong pada modul pelacakan status akan dikumpulkan ke dalam log kesalahan. Nah, lalu nanti tim penguji akan mengelompokkan temuan tersebut berdasarkan tingkat dampaknya terhadap operasional aplikasi. Lalu ada penentuan garis waktu perbaikan. Waktu dan durasi dibutuhkan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan minor dan mayor tersebut tidak ditentukan secara sepihak, melainkan akan didiskusikan dan disepakati bersama, kemudian melalui forum koordinasi antara developer, tester, dan project leader. Selanjutnya, boleh next. Yaitu siklus pengujian ulang atau retesting. Setelah tim developer selesai memperbarui kode program dan melakukan pembenahan fungsionalitas, aplikasi Netcare akan diserahkan kembali kepada personil tester. Selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi testing. Yang pertama, jadwal dan lokasi pengujian akan dilakukan pada tanggal 22 Juni dengan pukul jam 9:15 menit, 9:45 menit hingga jam 10 dengan lokasinya di rumah, yang dengan prasyarat lingkungan pengujian PostgreSQL database dengan Google Chrome, dengan web browser yang digunakan ada Google Chrome, dengan personil tester, developer, project, dan leader. Lalu proses orientasi pretesting, aplikasi Netcare telah berhasil diinstal dan dijalankan pada localhost. Database telah dibuat dan terhubung dengan aplikasi, data pengguna dan data pengaduan telah tersedia
tersedia untuk kebutuhan pengujian. Seluruh fitur aplikasi dapat diakses sesuai hak akses pengguna. Penguji telah memahami alur bisnis sistem pengaduan layanan internet. Lalu detail testing. Baik, selanjutnya diakses yang pertama akses aplikasi Netcare yaitu login ke sistem. Sebelum itu saya izin akan menyebutkan test case-nya 5 awal saja untuk mempersingkat waktu. Baik, yang pertama adalah normal test case. Yang pertama adalah login ke sistem dengan expected result. Halaman login akan tampil dengan result pass, lalu login ke sistem dengan user berhasil login. Dengan result pass, double login ke sistem, sistem akan memberikan pesan dan tidak membolehkan user untuk login ke aplikasi. Pass, login menggunakan akun yang baru didaftarkan, registrasi akun lalu login, berhasil masuk ke dashboard. Pass, login setelah logout, berhasil masuk ke sistem. Pass. Lalu abnormal case test case-nya, yang pertama login ke sistem, user melakukan login ke sistem dengan mengosongkan username dan password, lalu akan tampil pesan email dan password harus diisi. Pass, login ke sistem, user melakukan login ke sistem dengan mengosongkan email, akan tampil pesan email harus diisi. Pass, login ke sistem, user melakukan login ke sistem dengan mengosongkan password, akan tampil pesan password harus diisi. Pass, login ke sistem, user melakukan login ke sistem dengan memasukkan sembarang email dan password, akan tampil pesan username dan password tidak sesuai. Pass, login dengan email tidak terdaftar, memasukkan email yang tidak ada di database, munculkan pesan aku tidak ditemukan. Pass. Lalu selanjutnya logout dari sistem. Yang pertama adalah normal test case, logout dari sistem dengan halaman login akan ditampil. Pass, logout setelah melihat dashboard. Pass, logout setelah mengakses history. Pass, logout setelah melihat profile. Pass, logout setelah melakukan aktivitas aplikasi. Pass. Selanjutnya di abnormal test case, logout dari sistem akses menu logout. Pass, akses history setelah logout. Sistem menolak akses dan menampilkan login. Pass, akses history setelah logout. Sistem menolak akses dan menampilkan login. Pass, menggunakan session yang sudah berakhir, session tidak valid dan akses ditolak. Pass, mengakses profile setelah logout. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login. Pass. Selanjutnya yaitu adalah sign up, registrasi. Yang pertama registrasi akun baru. Pass, registrasi dengan nama lengkap. Pass, registrasi dengan email yang valid. Registrasi berhasil. Pass, registrasi dengan nomor telepon yang valid, data tersimpan ke database. Pass, registrasi dengan tanggal lahir yang valid, itu data tersimpan dan pass. Selanjutnya dalam abnormal test case, validasi email, mengisi format email tidak valid, maka ini pass. Validasi password, mengisi password kurang dari 8 karakter lalu klik register, muncul pesan password minimal 8 karakter. Di sini fail karena di sini tidak ada minimal password seperti yang dilakukan pada demo oleh teman saya. Di sini hanya melakukan ABC, yaitu adalah passwordnya hanya 3 karakter dan ini fail karena di sini untuk abnormal test case itu mengisi password kurang dari 8 karakter. Dan muncul pesan password minimal 8 karakter. Lalu nama kosong, mengosongkan field nama, muncul pesan bahwa nama harus wajib diisi. Pass, nomor telepon kosong harus diisi. Pass, password kosong, mengosongkan field password, muncul pesan bahwa password wajib diisi. Pass. Lalu dashboard. Normal test case yang pertama adalah menampilkan dashboard dengan status pass, menampilkan ringkasan layanan dengan status pass, menampilkan status pengaduan, sistem pengaduan tampil. Pass, menampilkan menu history dapat diakses. Pass, menampilkan menu profile dapat diakses. Pass. Yaitu langsung selanjutnya ke abnormal test case. Data dashboard kosong, muka dashboard saat belum terdapat data pengaduan, sistem tetap menampilkan dashboard dengan informasi kosong atau default. Pass, session pengguna tidak valid, mengakses dashboard tanpa login atau setelah logout. Pass, mengakses URL dashboard langsung, membuka URL dashboard tanpa login, sistem akan menolak akses dan menampilkan login. Pass, session berakhir, sistem meminta login kembali. Pass, data pengguna tidak ditemukan, muncul pesan kesalahan atau kembali ke login. Pass. Lalu kita akan ke submit complaint. Yang pertama mengirim pengaduan berhasil tersimpan dan nomor tiket dibuat secara otomatis. Pass, input judul keluhan, data tersimpan. Pass, memilih kategori gangguan. Pass, input deskripsi masalah. Pass, mengisi alamat kejadian, data tersimpan. Pass. Lalu kita ke abnormal test case-nya. Yang pertama data tidak lengkap, muncul pesan silahkan lengkapi seluruh data pengaduan. Pass, upload file tidak sesuai, muncul pesan kesalahan upload file. Pass, karena hanya mendukung file JPG dan PNG ya, mohon maaf. Judul keluhan kosong, tidak mengisi judul keluhan, muncul bahwa judul wajib diisi. Pass, deskripsi masalah kosong, muncul pesan validasi. Pass, kategori gangguan kosong, muncul pesan validasi. Pass. Tapi ini dengan remarks, yaitu bahwa sudah ada kategori defaultnya, seperti itu. Mohon maaf. Oke, baik, kita akan lanjut ke tracking status. Yang pertama dalam normal test case yaitu adalah yang pertama melihat status pengaduan, masukkan nomor tiket yang valid, status pengaduan tampil. Pass, menampilkan detail pengaduan. Pass, menampilkan nomor tiket pada daftar. Pass, menampilkan status terbaru. Pass, pencarian tiket itu valid, data tiket ditemukan. Pass. Dengan abnormal test case, yang pertama nomor tidak ditemukan, muncul nomor tiket tidak ditemukan. Pass, kolom tiket kosong, menekan tombol search tanpa muncul pesan validasi. Ini fail, hanya menunjukkan histori secara default, misalnya seperti yang dilakukan teman saya tadi.
Dia hanya ada satu history, jadi satu history komplain, jadi hanya muncul history komplain itu saja. Yang ketiga, format tiket tidak valid, data tidak ditemukan, pass. Nomor tiket terlalu panjang, tiket tidak ditemukan, pass. Nomor tiket sudah dihapus, memasukkan tiket yang telah dihapus dari database, muncul pesan tiket tidak ditemukan, pass. History riwayat pengaduan. Yang pertama, normal test case-nya menampilkan riwayat pengaduan, data seluruh pengaduan pengguna tampil dengan benar, pass, menampilkan nomor tiket, pass, menampilkan status pengaduan, pass, menampilkan tanggal pengaduan, pass, menampilkan detail pengaduan, pass. Lalu abnormal test case-nya itu adalah riwayat kosong, dengan muncul informasi belum ada riwayat pengaduan, pass, database tidak terhubung, data riwayat gagal dimuat, pass, mengakses history tanpa login, sistem mengarahkan pengguna ke halaman login, pass, session pengguna berakhir, setelah sistem meminta login kembali, pass, detail pengaduan tidak ditemukan, muncul pesan data tidak ditemukan, pass. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk rangkuman sistem hasil UAT ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk rangkumannya bisa diketahui bahwa apa itu UAT? UAT itu proses pengujian sistem aplikasi yang dilakukan untuk memastikan semua fungsi perangkat sudah berjalan dengan baik dan telah memenuhi spesifikasi kebutuhan pengguna yang telah disepakati. Nah, fungsinya dalam pengujian di Netgear ini itu untuk validasi fungsional sistem, kemudian untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis, lalu menjamin akurasi dan keamanan data, serta penyaringan skenario abnormal, sehingga bisa mengetahui di mana saja titik-titik abnormal itu terjadi, apakah berhasil atau tidak. Kemudian untuk hasilnya bisa diketahui bahwa tadi mayoritas semua sudah berhasil pass tanpa ada kendala. Dengan kendala yang dialami itu ada fail sedikit di beberapa tes-tes abnormal yang hanya perlu sedikit perbaikan kembali, seperti itu. Kurang lebih rangkumannya seperti itu dari hasil pengujian ini. Dan kurang lebih itu adalah laporan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.